Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Sobat The Messenger, kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kita boleh bersama-sama belajar kebenaran dengan bergabung dalam program Bread of Life. Sungguh, firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, menjadi satu penuntun jalan kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang selalu berbicara kepada kami, menyatakan kehendak-Mu kepada kami, menyatakan perintah-Mu kepada kami semua, agar kami tahu dan melakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkati Sobat The Messenger, pada pagi hari ini kami mengawali hari kami dengan duduk diam mendengar suara Tuhan, Roh Kudus yang memberikan pertolongan, pencerahan kepada kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan menjadi panduan, tuntunan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang diperenungkan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah siapakah yang mendoakan? Siapakah yang mendoakan? Krisi, seorang remaja putri, sudah lama dia meninggalkan Tuhan. Dia memberontak kepada keluarga, meninggalkan rumah, dan hidup menurut keinginannya sendiri. Dia sengaja hidup jauh daripada keluarga, jauh daripada rumah tempat dia tinggal. Dia ingin hidup seturut dengan apa yang dia kehendaki sendiri. Tidak ada yang mengatur. Dia hanya ingin hidup
menurut apa yang menjadi keinginan dirinya sendiri. Namun suatu malam tiba-tiba Chrissy, remaja putri ini terbangun dan dia merasakan dengan yakin bahwa ada orang yang sedang mendoakannya. Ada orang yang mendoakan agar dia kembali kepada keluarganya, kembali kepada Yesus Kristus. Dan memang ada orang-orang yang sedang mendoakan Chrissy. Bapak Jim Simbala, ayah dari Chrissy, dia adalah seorang pendeta di sebuah gereja. Pak Jim Simbala beserta dengan seluruh jemaatnya selalu mendoakan Chrissy di dalam ibadah doa. Memohonkan pengampunan akan segala pelanggaran, kesalahan Chrissy. Memohon agar Chrissy kembali ke rumah dengan selamat. Agar Chrissy dalam kehidupannya hari demi hari berjumpa dengan Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus. Setiap hari ada orang-orang yang mendoakan Chrissy di tengah segala pemberontakan yang dia lakukan. 2 hari kemudian, Chrissy pulang ke rumah, berkumpul dengan keluarganya. Dan pertanyaan pertama yang diungkapkan Chrissy kepada keluarga adalah, siapakah yang mendoakan aku? Siapakah yang mendoakan aku? Hingga aku tergerak untuk kembali ke rumah. Tergerak untuk kembali kepada Yesus Kristus. Sejak sepulang dari pemberontakannya, hari demi hari, Chrissy kemudian bertumbuh menjadi pengikut Kristus yang setia. Chrissy mengakui akan segala dosa, pelanggaran, dan pemberontakannya kepada Tuhan. Dan menyerahkan hidupnya kembali kepada Yesus Kristus yang pimpin langkah hidupnya. Ternyata doa-doa yang dinaikkan oleh jemaatnya, sang ayah, doa dari sang ayah menggerakkan hati Chrissy kembali kepada keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian pula Paulus. Dia menuliskan surat kepada Timotius, anak rohaninya, yang dia utus untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan. Timotius yang masih muda, Timotius yang punya kelemahan di dalam tubuhnya, Timotius yang mengalami kesulitan, tantangan ketika menggembalakan jemaat Tuhan. Paulus mengetahui, Paulus tahu bahwa Timotius, anak rohaninya, punya iman yang terus berpegang kepada Yesus Kristus. Iman yang tulus untuk melayani jemaat Tuhan. Dan saat ini Timotius mengalami banyak tantangan, banyak kesulitan ketika melayani jemaat Tuhan. Ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, diselesaikan oleh Timotius. Dan itu bukanlah hal yang mudah. Timotius seorang yang muda dipandang rendah oleh jemaat Tuhan. Bahkan Timotius punya satu kelemahan di dalam tubuhnya.
maka dinasihati oleh Paulus. Dan yang terpenting adalah Paulus memberitahukan kepada Timotius bahwa ia selalu mendoakan Timotius siang dan malam, setiap hari, agar Timotius terus setia melayani Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ketika Timotius mengetahui, mendengar bahwa Paulus gurunya, ayah rohaninya, selalu mendoakan dia, ada kekuatan, ada semangat yang baru yang Paulus rasakan untuk terus giat melayani Tuhan. Di tengah segala kesulitan, tantangan yang dihadapi, karena percaya Tuhan selalu mendengar setiap seruan doa kita dan menjawab setiap seruan hati kita. Jadi doa syafaat bukanlah hal yang sia-sia. Doa syafaat adalah doa kita mewakili orang-orang yang kita doakan untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Jadi bukan saja Timotius yang berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan, tetapi Paulus, ayah bapak rohaninya pun berdoa bagi Timotius. Apalagi bila ada anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang juga turut mendoakan setiap pemimpin rohani mereka, mewakili mereka, berdoa, memohon hikmat dan pertolongan kepada Tuhan untuk menjalankan tugas panggilan yang dipercayakan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, siapakah yang mendoakan pemimpin-pemimpin rohani di gereja kita? Tentu seharusnya kita semua yang mendoakan setiap pemimpin-pemimpin rohani di gereja kita masing-masing. Kita mewakili mereka, memohon hikmat, memohon pertolongan dan kasih setia dari Tuhan, agar setiap pemimpin-pemimpin rohani kita melayani dengan giat, melayani dengan baik, melayani dengan bijak, dan ada pertumbuhan yang Tuhan berikan. Itu akan memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang kita doakan. Saya ingat ketika saya sedang studi di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, ketika satu liburan saya pulang, kemudian saya diminta untuk memimpin renungan di dalam ibadah keluarga. Dan keluarga ini meminta saya untuk memimpinnya ketika tahu saya kembali. Ketika selesai ibadah keluarga, maka kami bercakap-cakap dengan beberapa jemaat yang hadir dan beberapa anggota keluarga yang ikut ibadah pada petang hari itu. Kemudian disampaikan oleh tuan rumah, sahabat saya. Dia mengatakan, setiap hari Mama selalu berdoa untuk Wah Andi. Setiap hari Mama selalu berdoa supaya Wah Andi bisa belajar dengan baik di saat malang, selesai dan kembali melayani di gereja. Itu yang Mama doakan setiap malam. Dan hari itu juga, saya juga tahu ada banyak opa dan oma
yang mendoakan saya agar terus setia, giat belajar, diperlengkapi, dibentuk menjadi hamba Tuhan yang baik, yang setia di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Setiap hari opa oma ini berdoa demikian. Dan ketika saya tahu, saya terharu, saya menangis. Banyak orang yang mendukung, banyak orang yang mengasihi. Dan itulah yang memberikan kekuatan bagi saya untuk belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, dan meminta Tuhan membentuk saya serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada kekuatan yang Tuhan limpahkan. Demikian pula ketika saya dan istri mengantar anak kami Timothy menjalani perawatan di Singapura karena menderita kanker mata retinoblastoma. Jemaat Tuhan berdoa bagi kami ketika kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tidak tahu bagaimana kami mengambil keputusan. Tapi doa-doa yang dinaikkan itu memampukan kami dengan hikmat daripada Tuhan. Ambil tindakan, ambil keputusan. Meski terasa berat, tetapi damai sejahtera Kristus itu ada di dalam hati kami. Karena kami tidak sendiri. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang mendoakan kami. Dan Tuhan mendengar seruan doa dan menjawab setiap seruan doa kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah ada orang-orang di sekitar kita yang saat ini berbeban berat, yang saat ini dalam pergumulan yang berat, ada dalam sakit penyakit, ada dalam kebimbangan, ada dalam kedukaan dan kesedihan serta kesepian? Mari kita doakan mereka. Karena kita percaya Tuhan selalu mendengar setiap seruan doa kita, permohonan kita yang kita naikkan siang dan malam. Dan Tuhan berikan yang terbaik untuk setiap kita. Jadi, siapakah yang akan mendoakan? Tentu adalah kita semua, murid-murid Kristus. Kita rindu, kita mau untuk menyediakan waktu kita berdoa bagi mereka yang membutuhkan pertolongan daripada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Hari ini kami belajar betapa pentingnya doa syafaat di dalam kehidupan kami, murid-murid Kristus, kehidupan bergereja, berjemaat sebagai anggota keluarga Allah. Siapakah yang akan mendoakan kami? Tentu adalah saudara-saudara seiman kami, anggota keluarga Allah. Berkati Sobat The Messenger, kami menyediakan waktu kami untuk berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka yang membutuhkan pertolongan daripada Kristus. Karena Engkau yang selalu mendengar setiap seruan doa permohonan kami dan menjawab seturut kehendak Tuhan. Berkati Sobat The Messenger dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami menikmati kehidupan doa, relasi kami
komunikasi kami dengan Tuhan begitu dekat, begitu intim, begitu erat, sehingga kami selalu membawa permohonan doa kami, baik permohonan diri kami, ataupun setiap pergumulan dari sahabat, dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati ya Tuhan, sehingga kehidupan doa kami mendatangkan berkat, kebaikan, kekuatan bagi setiap orang yang kami doakan. Berkati Sobat The Messenger di dalam perjalanan-perjalanan kami sepanjang hari ini. Jagai, lindungi kami, usaha pekerjaan kami. Tuhan Yesus akan membuat berhasil untuk anak-anak kami yang studi belajar. Tuhan berikan semangat, kesungguhan hati untuk menjadi bekal bagi masa depan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Yesus akan sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan bagi kami yang ada dalam pergumulan, beban berat, kebimbangan, keraguan-raguan, kedukaan, bahkan kesepian. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, serta hikmat agar kami dapat menjalani kehidupan ini, bahkan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap opa dan oma. Beberapa di antara kami sudah menerima vaksinasi COVID-19. Tuhan Yesus terus akan memberikan pertolongan, kuat kuasa-Mu akan mendatangkan satu kekebalan tubuh yang baru, antibodi yang kuat, sehingga kami dapat dibebaskan dari penyebaran virus COVID-19. Tuhan yang berikan hikmat bagi opa dan oma, kami tetap menjalankan protokol kesehatan secara penuh disiplin. Meski kami sudah menerima vaksin, Tuhan yang berikan pertolongan. Kami tidak menjadi takut dan khawatir, tetapi hidup di dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang akan memelihara kerukunan, kedamaian, kenyamanan di dalam bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai isu ataupun usaha-usaha sekelompok golongan yang ingin membawa kekacauan, yang ingin membawa satu ideologi yang tidak benar di tengah bangsa dan negara kami, Tuhan akan patahkan, hancurkan. Berikan hikmat bagi aparat keamanan, baik TNI ataupun Polri, beserta dengan masyarakat. Kami saling menghormati, menghargai keberagaman di tengah bangsa dan negara kami, dan kami membangun kehidupan yang penuh damai, rukun, dan saling menghormati satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkati negara kami Indonesia ini. Kami berdoa, berharap Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kepada aparat pemerintah kebijakan yang mendatangkan damai sejahtera. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita hari demi hari. Bahkan kita setia untuk mendoakan mereka yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, karena kita percaya Tuhan yang mendengar setiap seruan doa kita dan menjawab doa kita seturut waktu dan kehendak Tuhan, mendatangkan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, siapakah yang akan mendoakan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, saudara seiman kita, sahabat kita, ketika mereka membutuhkan pertolongan daripada Tuhan? Tentu saja kita semua dapat mengambil bagian
mendoakan mereka semua. Karena Tuhan selalu mendengar setiap seruan permohonan doa kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.